Oke, baik. Di video kali ini kami akan jelaskan bagaimana sih cara kerja dari mesin auto tartil ataupun bel otomatis ya. Oke, kita buka dahulu. Nah, di sini ada beberapa komponen. Nanti akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama ini adalah WMOS. Ini adalah microcontroller terprogram ya. Jadi semua program ada di sini untuk penyetingan dan lain sebagainya, untuk WiFi dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian yang komponen yang kedua itu ada LCD. Ada LCD. LCD-nya itu terhubung dengan I2C. I2C-nya itu terhubung juga dengan komponen DS3231. Ya. Ini tugasnya untuk menampilkan jadwal, jadwalnya dan program-programnya. Tugasnya sebagai interface. Kemudian yang ini adalah RTC DS3231. Di bagian sini ini ada baterai. Ini baterainya sengaja kami untuk lem ya, supaya pada saat pengiriman itu tidak terlepas. Nah, ini ada komponen baterai. Kemudian di sini ada real time clock. Dia bertugas untuk menyesuaikan waktu, berjalannya waktu yang ada di bagian sini ya. Jadi untuk jam utama. Kemudian di sini juga ada komponen memori ya, ada komponen memori yang tugasnya untuk menyimpan data jadwal sholat maupun data bel otomatis ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada data yang rusak dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian di sini ada kit player. Ini kit player tugasnya untuk memplay file ya. Memplay file ketika diperintah oleh WMOS. Ya, di sini ada memori. Di sini ada memori. Ini isinya file-file yang ada di mesin auto tartil maupun bel. Ya, tugasnya memplay file yang ada di sini untuk DF playernya. Oke. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Kita coba lepas satu persatu. Kita coba lepas satu persatu ya. Nah, ini ada komponen PCB utama. Komponen PCB utama sebagai base ya. Jadi, syarat yang pertama untuk mesin auto tartil ataupun mesin bel otomatis ini ada di WMOS-nya. Ya, karena semua program itu ada di sini. Untuk WiFi, kemudian settingan dan lain sebagainya ada di sini. Ya. Oke. Kita coba untuk pasang. Nah, ini sudah kita pasang ya. Kemudian kita nyalakan. Nah, biasanya ini ketika kita masukin 5 volt, dia akan berkedip satu kali dan di sini akan tampil di handphone. Itu WiFi-nya akan tampil. Nah, ini keluar ya mesin tartil. Coba kita koneksikan. Nah, dia berbunyi bip. Tanda sudah terhubung. Kita coba ketikkan. Nah, ini menu-menunya keluar ya. Jadi semua program itu ada di WMOS ini ya. Semua program ada di WMOS ini. Untuk setting dan lain sebagainya. Ini kan karena datanya itu enggak ada, datanya itu ada di sini, di bagian sini. Jadi ini tertulisnya 25 dan seterusnya.
Ya, untuk data-data yang ini masuk ke Wemos-nya. Nah, untuk settingan announcer itu datanya masuk ke memori yang ada di bagian sini. Ya, ini memori ya, IC memori. Jadi kalau misalkan kita set di sini 1 1 1, ketika kita set dia tidak mau menyimpan karena data yang di announcer itu ada di memori sini. Kemudian untuk data jadwal sholat itu masuk ke memori sini juga ya. Dan settingan yang ini, untuk settingan yang ini dia itu masuk ke Wemos. Oke, jadi untuk setting announcer datanya itu masuk ke sini, data jadwal sholat juga masuk ke sini. Yang masuk ke Wemos itu adalah settingan yang ada di menu setting tartil gitu, kemudian set kalibrasi, setting standby dan seterusnya. Itu masuk ke memori sini. Di sini juga ada memori ya. Jadi ada dual memori. Ini memori untuk jadwal dan announcer. Ini kemudian untuk settingannya. Oke. Nah, ini ketika kita pasangan ini ketika kita setting bisa connect wifi dan lain sebagainya, itu artinya Wemos ini masih normal ya. Jadi kalau misalkan ada troubleshooting, ini Wemos ini masih normal. Kemudian komponen yang kedua kita jelaskan yang ini adalah komponen LCD. Ini terhubung dengan I2C ya, I2C kita hubungkan ke mesin. Ini jangan sampai terbalik ya, karena di sini juga ada tulisan untuk ground 5 volt SDA SCL. Nah, ini ada alamatnya. Nah, kita pasangkan. Ini seharusnya LCD dia menyala. Nah, dia menyala, terus kedip, kemudian ada tulisan start hello code. Ketika muncul tulisan start hello code, itu artinya LCD ini masih bagus dan keluar tulisan seperti ini 16585 dan seterusnya ya. Ini menandakan kedua komponen ini normal ya. Kalau misalkan tampilannya tidak normal, itu ada dua kemungkinan yang bisa ditandain di sini ya. Yang pertama, ketika ini dihubungkan dia nyala sekali kemudian dia kedip ya, itu yang normal. Ini menandakan LCD-nya bagus. Kadang kita menemukan ketika dihubungkan seperti ini, dia tetap hidup putih ya, nyala putih, tidak ada kedip seperti ini, tidak ada tanda-tanda kedip. Contohnya seperti ini. Ketika kita lepas kan sama saja kita kasih tegangan 5 volt saja ya. Kita hidupkan. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Kalau seperti ini tandanya ada kerusakan di bagian ini ataupun di bagian I2C-nya ya gitu. Nah, untuk mengecek ini tadi tinggal dipasang saja. Dipasang, dia mau connect ke handphone, berarti ini masih bagus. Kalau ini masih bagus berarti yang rusak bagian sini gitu. Nyala satu kali kemudian dia kedip, kemudian mengeluarkan tulisan. Oke, ini tanda LCD normal ya. Oke, ketika dihidupkan
dia nyala sekali, kemudian kedip, kemudian tulisan start hello code. Nah, untuk LCD ini biasanya ada dua kemungkinan juga. Biasanya LCD-nya itu nggak mau nyala tapi ada tulisan. Nah, itu biasanya ada di sini. Di sini biasanya ada jumperan. Kalau yang untuk tipe ini enggak ada ya. Biasanya di sini ada jumperan, itu hitam. Itu kalau disambungin kemudian dikasih tegangan 5 volt, dia hidup. Cuma hidup putih ya. Putih tapi tulisannya kotak-kotak kayak gitu. Oke, itu untuk pembahasan LCD dan mesin. Ini WMOS-nya ya. Jadi syarat yang pertama untuk hidup itu ada WMOS-nya normal. Kemudian syarat untuk menampilkan ini LCD-nya normal. Untuk LCD ini kan masih tampilannya itu 165 ya. Nah, untuk menampilkan real time-nya kita butuh ini. Ini namanya RTC. Kemudian di sini ada RTC DS3231 dan di sini ada memori terprogramnya. Kemudian di sini ada baterainya juga. Coba kita pasangkan. Sudah kita pasang. Kemudian kita hidupkan, dia berkedip normal. Untuk di bagian jamnya dia berjalan ya, 00, 00, 016 dan seterusnya. Nah, tugas dari RTC ini adalah menggerakkan waktu ya, menggerakkan waktu. Nah, yang ini data jadwal sholat ya, data jadwal sholat. Kalau misalkan di bel itu data jadwal bel ini akan terbaca ketika setelah 1 menit karena kita habis dilepas semua tadi ya. Ini masih 03 belum terbaca, nanti pas lagi menit ke-1 dia nanti akan baca gitu. Jadi di bagian kanan ini ambil data dari IC memory, kemudian yang di bagian sini untuk jam utama dia ambil dari RTC seperti itu. Nah, ini data jadwal sudah terbaca ya. Tadi kan 0315 dan seterusnya. Ini data jadwalnya sudah terbaca. Oke, jadi ketiga komponen ini yang paling utama untuk menampilkan data jadwal sholat maupun data bel. Kemudian untuk mengatur programnya gitu. 1 WMOS, 2 LCD untuk menampilkan, 3 RTC. Nah, ini kadang ada kemungkinan untuk kerusakan antara kedua part ini. Kedua part ini memiliki alamat yang berbeda tapi sambungannya itu sama. Kenapa sambungannya sama? Nih. Di sini ada SCL, SDA, VCC, ground. Di sini juga saya zoom. Nah, nggak terlihat ya. Nggak terlihat. Nah, SL, SDA, VCC, ground ya. Ini untuk penyambungannya itu paralel ya. Hanya berbeda alamat. Penyambungannya paralel, hanya berbeda alamat ya. Ini alamat untuk waktu, ini alamat untuk LCD gitu. Jadi kalau misalkan paralel seperti ini, kemungkinan ada kerusakan antara salah satu, misal ini rusak,
bisa kemungkinan ini nggak mau tampil, ini rusak, kemungkinan waktunya juga nggak real time ya, karena ini paralel ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada beberapa kerusakan troubleshooting yang diakibatkan oleh komponen ini. Yang pertama, di sini LCD tidak tampil, bisa juga. Kemudian yang kedua, saya fokuskan. Yang kedua, ini waktu tidak mau berjalan atau tulisan 165, yang 165 seperti yang kondisi ketika kita lepas. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, jadwalnya ngacak atau tidak sesuai. Jadwalnya ngacak, tidak sesuai, kemudian tidak bisa diisi jadwalnya. Itu kemungkinan besar komponen di RTC dan real time. Saya ulangi. Yang pertama, rusaknya itu bisa jadi tulisannya 165, kemudian di sini waktunya tidak berjalan atau hang gitu ya. Kemudian jadwalnya itu tidak sesuai atau ngacak ataupun tidak bisa diisi jadwalnya. Ya. Ini diakibatkan oleh RTC yang tidak normal. Oke. Kemudian LCD juga bisa bermasalah ketika ininya rusak ya, karena ini paralel. Nah, yang terakhir saya jelaskan, ini adalah kit player ya. Kit player itu membaca file yang ada di MMC sesuai dengan perintah dari BMOS. Nah, apa aja sih komponennya yang ada di kit player ini? Di sini ada IC kit playernya, kemudian di sini ada amplifiernya. Nah, ini terhubung langsung dengan soket yang ada di sini, soket audio out. Ya, soket audio out. Jadi kalau misalkan mungkin suatu saat kena petir, kemudian soket audionya, jack audionya itu konslet dan lain sebagainya, ini yang paling pertama rusak. Nah, ini yang paling pertama rusak. Tandanya apa? Dia tidak mau play. Di play manual itu dia tidak mau. Misal kita play manual gitu ya, dia nggak bakalan mau. Sama aja kondisinya seperti tidak ada MMC ataupun ininya rusak. Ini kalau misalkan kita lepas kemudian kita play juga nggak bakalan bunyi, karena posisinya kan dia harus membaca file ini, file yang ada di MMC ya. Jadi beberapa kemungkinan kenapa file audio tidak mau di play, bisa kemungkinan ini rusak ataupun MMC rusak ya. Itu dua kemungkinan jika file audio tidak mau di play. Penggantian file yang kacau juga mengakibatkan file tidak mau dibaca gitu ya. Jadi kalau misalkan mau mengganti file harus ikuti panduan yang kami berikan gitu. Oke. Kita coba untuk pasang, kita lepas ini dulu. Kita matikan. Kita coba pasang. Oke, seperti itu cara troubleshootingnya. Oh ya, saya notkan lagi barangkali ya suatu saat ada kerusakan dan lain sebagainya.
Jadi yang pertama itu harus perlu dicek ininya, BMOS-nya, dia mau connect atau enggak, dia mau menghidupkan LCD atau enggak gitu. Kemudian pasang DS3231 untuk menampilkan real time clock maupun data jadwalnya. Kemudian pasang kit player dan MMC untuk memplay manual. Kalau di play manual berarti dia masih oke. Kalau di play manual nggak mau, berarti kemungkinan besar ini rusak, ataupun MMC-nya itu rusak ataupun salah file gitu. Oke. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya, silahkan hubungi kontak admin, ataupun mau order juga bisa hubungi kontak admin. Terima kasih.